Halo Kakang Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jenguk tanaman di usia 35. Ini kita sore ya, sekitar jam 4 sore ini. Tanaman 24 jam, kurang lebih 24 jam dari kemarin itu terus diguyur hujan. Ini kebetulan sore ini agak terang tapi yuk gerimis iki, mulai gerimis lagi. Ini hujan sana, itu gunung sudah tidak terlihat. Tidak terlihat gunungnya, gunung Sepikul, gunung apa aja kan? Oh, daerah Besuki sana. Itu sudah tidak terlihat. Ini keadaannya, tanaman ini 24 jam terus diguyur hujan. Jadi kita tidak bisa melakukan penyemprotan secara maksimal. Namun kalau untuk menjaga tanaman biar terhindar dari imbas adanya air hujan yang relatif asam, dan juga untuk melindungi tanaman, membuat lapisan perlindungan di tanaman. Nah, ini cara murah meriah yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang kita masukkan? Yaitu pemberian kalsium yang kita ambil dari gamping. Nah, cara pembuatannya itu gampingnya ada di sana, itu botolnya di sana, tidak kelihatan. Ini masih ada, ini sisa. Jadi caranya membuat gamping simpel sekali. Kakak Bayu bisa beli gamping di toko pertanian. Kalau di sini ada, itu air 5 liter dikasih gamping sekilo, itu nanti sampean campur dan akan terjadi reaksi antara kapur gamping ataupun kapur tohor yang unsurnya CaO, kalsium oksida, itu akan bereaksi dengan air atau H2O yang nantinya akan berubah menjadi H2O2 ataupun kalsium hidroksida, gamping yang sudah tercampur dengan air. Nah, kalsium hidroksida ini bisa Kakang Bayu semprot ke tanaman. Nah, penyemprotan ini yang jelas dia akan melapisi tanaman, melapisi daun, dan juga akan kena ke tanah, yang mana nanti akan bisa mengangkat pH dan juga akan melindungi tanaman. Karena apa? Air hujan itu adalah cenderung asam ya, sehingga kalau kita kasih air gamping itu nanti daun akan terhindar dari situasi asam, yang mana itu akan tidak disukai oleh yang namanya jamur untuk berkembang biak. Nah, itu salah satu cara murah meriah untuk melindungi tanaman di cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyemprotan fungisida, sehingga kita manfaatkan saja barang-barang di sekitar kita yang murah meriah dan efektif. Yang jelas itu nanti akan melindungi tanaman kita, dan juga akan tanah itu akan naik pH-nya. Caranya penyemprotan gimana? Disemprot secara kasar, yang mana itu nanti tujuannya adalah mengenai tanah dan sebagian daun. Kalaupun mau daun saja bisa dispray halus sebagai ngabut, tetapi yang perlu diingat sering-sering digoncang tanknya karena itu akan ngendap. Itu salah satu cara untuk melakukan perlindungan di cuaca yang tidak memungkinkan seperti ini. Yang jelas kalau kita nyemprot otomatis akan hilang karena terus gerimis, tidak pernah berhenti. Jadi cara yang paling memungkinkan untuk saya semprot dengan kalsium gamping saja. Yang jelas dia akan melindungi tanaman, menjaga pH tanah kita, dan yang terpenting daun akan terlindungi karena daun dalam posisi basah, tidak asam. Karena seperti kita tahu, jamur itu suka di lingkungan yang asam. Kenapa kok asam? Air hujan itu cenderung asam. Oke, itu dulu Kakak Bayu penjelasan tentang apa yang kita semprotkan. Lah, untuk tanaman di usia 35 kondisinya seperti apa? Seperti ini ya, masih hijau, belum pucuk kuning. Alhamdulillah ya, ini masih dalam proses pembentukan umbi, walaupun agak apa ya,
terganggu oleh adanya hujan, karena ya memang ya nggak ganggu sih, cuma memang bawang merah itu sukanya di cuaca kemarau-nya tuh. Ini seperti ini kondisinya. Kalau dilihat di bawah ini seperti ini popornya. Oh, kelihatan. Oh, ini masih mulai ya, 35 masih mulai mecah popornya, dan besarnya segitu popornya ya, sedang lah, sedang saja itu. Ini oke tak. Nah itu lumayan besar. Oke, secara umum kondisi tanaman lumayan tinggi. Ini tingginya segini, 2 jengkal 50 cm. Semoga tanaman tetap aman ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap jaga pH-nya, jaga tanaman daunnya ini, lindungi. Kalaupun tidak memungkinkan bisa dengan kalsium, itu nanti akan bisa melindungi. Nanti kalau cuaca memungkinkan ya tetap kita akan masukkan fungisida yang cocok di usia seperti ini ya, tetap seperti kemarin, triazol bisa, strobilurin, dan juga kita bisa masukkan nutrisi MKP saja. Biar apa? Biar daunnya aman, tidak modot itu. Terus untuk perlindungan berikutnya, yang itu nanti mungkin akan saya semprotkan besok, yaitu dengan pemberian pupuk hayati. Artinya gini, pupuk hayati itu akan menambah stok mikroba di lahan kita. Semakin banyak, otomatis kompetisi antara mikroba jahat dengan mikroba yang kita masukkan yang baik itu akan semoga bisa kita menangkan dengan pemberian tambahan mikroba baik. Karena apa? Ketika lahan kita dikuasai oleh mikroba yang baik, otomatis mikroba jahat tidak akan berani mendekat ke tanaman kita. Bisa Kang Mbak masukkan pupuk hayati seperti M21 di komposter itu, E4 kalau yang murah, ataupun juga yang lain, ataupun juga trichoderma bisa, dari Sakobi, terus apalagi itu macam-macam banyak ya. Pokoknya dari bakteri dalam bentuk bakteri ataupun juga jamur antagonis bisa Kakak Mbak Yu masukkan. Untuk apa? Itu tadi, untuk kompetisi, persaingan, penguasaan lahan antara mikroba baik dan mikroba yang merugikan tanaman itu. Jadi kalau bisa mikroba yang baik yang menguntungkan tanaman itu kita masukkan lebih banyak sehingga dia bisa menang. Itu adalah perlindungan berikutnya dalam kondisi cuaca yang seperti ini. Insya Allah besok akan saya masukkan, karena ini baru saya masukkan gamping, jadi insya Allah besok mungkin itu akan saya masukkan. Untuk dosisnya kembali lagi ke gamping ya, kalau saya katakan sebenarnya itu bisa dikasih 250 ml dan bisa sampai 1 liter pun tidak masalah untuk pemakaian gamping itu. Karena apa? Dulu saya juga pernah uji coba itu 1 kilo itu langsung saya aduk gitu aja, tapi waktu itu kalsium karbonat ya, bukan gamping. Kalsium karbonat 1 kilo langsung saya aduk, saya cairkan, saya kocor, semprot kasar itu ya di tanaman tidak apa-apa, nggak masalah. Jadi bisa dari campuran gamping 1 kilo dengan air 5 liter itu bisa diambil seliter itu sudah lumayan lah, bagus. Bisa dikatakan gampingnya 1 kilo 100 gram 20 on ya. Padahal dulu pernah saya pakai 1 kilo tidak apa-apa, 20 on aman. 1 liter campur dengan 1 tangki 16 liter, itu masih bagus. Oke, itu dulu Kang Mbak Yu video kita pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.